Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan layanan KPII di pasar modal Indonesia. Nah, apa sih dimaksud dengan KPII? Kepanjangan dari KPII adalah Clearing Penjamin Efek Indonesia. Nah, KPII ini adalah sebuah lembaga yang menyediakan jasa clearing penjamin atau sebuah lembaga swasta yang menetapkan atau memonitor kepatuhan dan melaksanakan aturan yang berlaku untuk pasar sekuritas dan perilaku peserta pasar. Kemudian selanjutnya ada dasar hukum antara pendirian KPII, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal Indonesia. Kemudian yang terakhir izin usaha Nomor 26 Tahun 1998. Nah, pada tanggal 1 Juni tahun 1998 itu ditetapkan sebagai clearing dan penjaminan. Selanjutnya ada tugas dari KPII, diantaranya menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian mengelola dana jaminan. Dan ketiga, memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Selanjutnya ada fungsi dari KPI itu sendiri, itu sebagai lembaga clearing dan penjaminan, bisa kita singkat dengan LKP, sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian layanan dari KPI itu sebagai jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian selanjutnya jasa pinjaman efek atau securities borrowing and lending. Yang ketiga, jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Kemudian di sini KPI itu sendiri berperan sebagai Central Center Party atau kita singkat dengan CCV. Nah, di atas transaksi bursa yang dilakukan oleh pihak AK. Misalnya di sini sebagai CCV, KPI itu menempatkan diri sebagai perantara antara A pembeli dan B penjual. Nah, dan membentuk dua ikatan kontrak baru, yaitu antara CCP penjual dan CCP pembeli. Nah, proses ini disebut dengan inovasi. Kemudian di sini ada fungsi pengelolaan guna. Di antaranya berdasarkan peraturan KPI nomor 11 sampai 12 tentang penempatan anggunan. Definisi anggunan adalah aset yang dijaminkan oleh AK kepada KPI yang dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi bursa atau untuk menyelesaikan kewajiban AK kepada KPI. Selanjutnya, AK wajib menempatkan anggunan di KPI itu sebagai jaminan penyelesaian transaksi bursa, baik untuk kepentingan AK maupun nasabah AK. Selanjutnya, anggunan juga digunakan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan batas transaksi atau trading limit. Kemudian KPI menggunakan kebijakan manajemen risiko, metodologi perhitungan, dan parameter pelayanan anggunan untuk memastikan kecukupan anggunan yang disetorkan oleh AK. Kemudian yang terakhir itu anggunan dikelola dan diadministrasikan oleh KPI dalam bentuk yang pertama anggunan online. Nah, misalnya anggunan yang disampaikan secara elektronik di rekening kasai. Contohnya uang dan efek saham ETF, itu waren, HMETD, dan SBN. Kemudian yang kedua anggunan offline. Anggunan yang tidak disampaikan di rekening kasai, contohnya bank garansi deposito,
dana minimal kas, sertifikat BI, dan saham bursa. Baik, mungkin sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.